selama ini kita merasa tidak perlu beli bantal karena kita bawa bantal biasa, tapi semakin lama alat camping kita makin banyak, akhirnya kita memerlukan bantal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Di video sebelumnya masih di Buper Sukamantri ya. Saya bahas tenda yang saya pakai ini, Arpenas 4.2. Sekarang saya akan bahas alat camping juga yang selama ini saya dan istri itu agak mengabaikannya ya. Karena selama ini kita kalau camping kita bawa alat yang kita bawa dari rumah. Apa itu? Yaitu adalah bantal ya. Selama ini kita merasa tidak perlu beli bantal karena kita bawa bantal biasa, tapi semakin lama alat camping kita makin banyak, akhirnya kita memerlukan bantal yang lebih kecil tapi juga bisa senyaman bantal yang kita pakai di rumah gitu ya. Nah, minggu lalu saya ke Alam Sutra. Saya ketemu sama Om Ricky di sana, dan ini yang saya suka dari Decathlon Alam Sutra. Jadi siapapun pramuniaganya ya, itu sangat paham betul barang yang mereka jual gitu ya, karena mereka juga punya punya passion di bidangnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika saya tanya masalah bantal pun mereka menjelaskan sangat detail. Satu ilmu yang saya dapat dari Decathlon Alam Sutra kemarin, ternyata hiking dan trekking itu berbeda gitu ya. Selama ini hiking dan trekking adalah terminologi yang suka saya pakai secara acak gitu ya. Kadang-kadang saya ngajak anak-anak, yuk trekking yuk, kadang-kadang yuk hiking yuk. Judul video pun sama, kadang-kadang hiking, kadang-kadang trekking, tanpa saya tahu bedanya apa. Nah, kemarin di Decathlon Alam Sutra itu saya dikasih tahu, diajarin, dan terima kasih buat Om Riki yang sudah ngasih tahu saya. Jadi saya lebih melek sekarang tentang apa bedanya itu trekking dan hiking. Jadi menurut Decathlon Alam Sutra dan beberapa referensi yang secara singkat saya baca, perbedaan hiking dan trekking itu secara simpel berbeda dari durasi. Jadi hiking itu lebih singkat, trekking itu lebih panjang durasinya. Jadi kalau misalnya trekking cukup 1 hari, hiking cukup 1 hari maksimal, sementara trekking itu bisa berhari-hari. Nah, konsekuensinya apa? Misalnya trekking otomatis jaraknya lebih jauh, ketinggiannya atau MDPL-nya lebih tinggi, otomatis juga suhunya pasti lebih ekstrim. Dari situ, kalau teman-teman perhatikan di Decathlon itu, baik yang di Alam Sutra maupun di tempat yang lain, itu pasti kan sudah pertama pasti sudah dipisah berdasarkan disiplin olahraganya. Tapi di disiplin olahraga pegunungan itu dibedakan juga. Jadi kemarin tuh saya ditunjukin tuh, oh ini yang hiking nih mas, ini yang trekking gitu. Baru dijelasin tuh hiking itu apa, trekking itu apa. Nah, karena hiking itu durasinya lebih pendek, sementara trekking lebih panjang, otomatis berpengaruh terhadap barang bawaan yang harus kita bawa. Contohnya adalah misalnya bantal. Untuk hiking, kita nggak perlu, misalnya kita mau hiking ya, nginep semalam gitu ya, terus besoknya udah pulang. Atau kita nggak nginep, kita cuma bawa backpack, otomatis barang bawaan yang kita bawa juga, satu, tidak perlu bisa meredam dingin misalnya sampai dengan suhu 5 derajat ke bawah misalnya, nggak cukup. Nggak perlu. Jadi mungkin 20 derajat juga sudah cukup karena perjalanannya pendek gitu, dan otomatis suhunya juga mungkin nggak terlalu ekstrim gitu ya. Gitu. Juga kedua, nggak perlu alat yang di packing dalam bentuk yang compact karena jaraknya pasti pendek gitu ya. Kita agak-agak besar nggak apa-apa lah, agak-agak berat pun nggak apa-apa karena kita jaraknya pendek gitu. Itu hiking. Berbeda dengan trekking. Trekking itu perlu yang
Kalau di packing tuh compact, nggak makan banyak tempat, tapi kemampuannya untuk meredam suhu dingin misalnya itu sangat baik, misalnya sampai 5 derajat Celcius ke bawah. Kemudian durability-nya dituntut baik karena dibawa berhari-hari dan ringan. Itu makanya alat-alat trekking itu biasanya jauh lebih mahal dibanding alat-alat hiking gitu. Itu yang saya dapat, dan makasih sekali lagi buat Om Riki dari Decathlon Alam Sutra yang sudah mau sharing ke saya tentang perbedaan ini. Contoh misalnya sleeping bag ya. Ini sleeping bag ini 20 derajat, dan kalau di packing ini cukup besar dan makan tempat. Sementara ini sampai 5 derajat nih comfortnya, bahkan ini bisa dipakai sampai 0 derajat, tapi comfort di 5 derajat. Ini walaupun kemampuannya jauh melebihi yang warna hijau tadi, tapi kalau di packing ini sangat kecil, lebih kecil, dan harganya berkali-kali lipat. Itu ya, simpelnya seperti itu kira-kira. Nah, itu penjelasan tentang hiking maupun trekking. Buat teman-teman yang mungkin punya pengetahuan lebih, karena saya pemula banget di dunia ini, dunia perkempingan, silahkan komen, kasih masukan ke saya. Saya akan dengan sangat senang hati menerima masukan atau informasi tambahan atau ilmu yang bisa saya share lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke bantal ya. Karena penjelasannya demikian, saya juga bingung perlu bantal yang gimana. Pengennya sih bantalnya gede kayak bantal di rumah, tapi nggak makan tempat. Nah, itu pasti konsekuensinya harganya mahal. Jadi pilihan pertama saya jatuh ke ini. Nah, ini Decathlon Pillow foam ya. Jadi nggak ada embel-embel comfort, nggak ada embel-embel second atau apapun, nggak ada. Di sini yang jelas memory foam. Jadi ini dalamnya memory foam, head support ya. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian polyester plus cotton. Ini dimensinya 45 cm x 35 cm. Jadi cukup besar, enak banget dipakai sendirian. Kemudian removable, dan ini packingnya menurut saya cukup compact untuk ukuran camping keluarga ya. Maksudnya camping yang bawa mobil, kemudian biasanya mobilnya nggak jauh dari tenda, kalaupun jauh ya nggak jauh-jauh banget. Ini menurut saya beratnya juga mungkin ini sekitar kurang dari 1 kilo ya, 750 gram kalau nggak salah. Juga nggak berat-berat banget. Tapi ya kalau dibawa hiking ke gunung, misalnya mau ke puncak gede gitu ya, ya berat bawa beginian gitu ya. Sleeping bag aja lebih besar dari ini misalnya. Bawa ini ya udah pasti berat. Jadi ini sih dipakai kemarin sama anak saya yang paling besar, katanya enak banget. Kita lihat dalamnya. Nah, ini di dalamnya. Jadi ya memang bantal, dan ini nyaman banget, Dalamnya adalah memory foam seperti ini. Ini enak banget, wah enak banget ini, enak banget dipakainya. Gitu. Saya beli satu kemarin ya, karena harganya cukup lumayan. Nah, ini yang disebut polyester sama katun. Nggak tahu, agak sama. Ini mungkin yang katun ya, ini yang polyester karena yang lebih hangat. Ini bantal pertama, dan ini harganya 230.000. Apakah worth it? Ya, silakan teman-teman menilainya sendiri. Oke, yang kedua adalah comfort pillow ya. Di sini ada gambar baju. Nah, jadi semalam pun saya pakai ini semalam nih. Ini sarungnya gabung dijahit begini. Nah, ini isinya mungkin dakron ya, tapi nggak setebel bantal rumahan biasa ya. Modelnya begini, dan kita bisa masukkan. Semalam saya masukin baju hangat saya yang tebel ke dalam sini.
ya mungkin bisa masukin beberapa baju, bisa baju kotor sih ya, cuman kalau baju kotor kalau baunya udah nggak enak pakai tidur nggak enak juga kali ya. Gitu ya. Ini bisa dimasukin beberapa baju dan jadi bantal yang nyaman juga dipakai. Menurut saya ini teknologi sederhana yang sangat berguna ya, karena kita pasti bawa baju ekstra saat camping, tapi baju ekstra itu sekaligus kita bisa pakai, kita masukin ke sini dan kita pakai untuk bantal. Ini juga nyaman menurut saya, tapi tidak senyaman ini. Ini nyaman banget ini, karena dari ukuran pun ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih tebal. Ini perlu tambahan baju lagi biar mungkin menyamai ini, tapi saya lebih suka ini dibanding ini ya. Ini harganya kalau nggak salah nggak sampai 100.000, 98.000. Jauh banget sama ini 230, ini 98.000. Ya wajar ya kalau ini lebih nyaman dibanding yang comfort pillow. Tapi ya buat teman-teman yang misalnya kayak saya ya, anaknya 3 perlu beli 5 gitu ya, satu orang satu, ya ini sangat value for money untuk dibeli karena harganya murah gitu ya. Nah, balik lagi ke perbedaan tadi hiking sama trekking. Ini adalah pilihan anak saya nomor 2. Dia pengen bantal yang ditiup. Nah, ini kalau di packing ini sangat tipis gitu ya, bahkan bisa masuk ke kantong. Sangat tipis. Tuh. Nah, tipis banget. Ini belum dikeluarin semua anginnya. Tapi kekurangannya itu harus ditiup gitu ya. Kadang kayak kemarin waktu saya masih pakai kasur tiup, semalam saya udah mulai meninggalkan kasur tiup karena repot banget. Walaupun punya pompa elektrik ya, kita juga harus manage lagi, harus kita charge, ribet lah. Menurut saya cukup pakai aluminium foil begini, tinggal saya nyari foamnya, matrasnya. Nah, balik lagi ke sini, kekurangannya adalah ya harus ditiup. Sekarang kita cek berapa lama meniup meniup bantal ini. Kita coba. Lama juga, padahal cuma bantal doang itu, dan menurut saya dipakainya ini nggak terlalu nyaman ya. Ini juga harganya, ini lagi diskon nih, kalau nggak salah harganya dari 80.000 di diskon jadi cuma 50.000 ya. Cuman ya kekurangannya itu, kebayang kalau punya lebih dari satu harus dipompa. Namanya anak-anak biasanya minta tolong orang tuanya ya, jadi dipertimbangkan juga gitu. Kalau untuk camping naik gunung ya, bawa carrier misalnya, memang perlu yang ringan, nggak makan tempat ya, oke lah. Kita berkorban nanti niup di puncak gunung misalnya, di tempat campingnya, tapi kita dapat konsekuensi carrier kita tidak habis space-nya karena kita bawa bantal dan nggak berat. Itu ini juga sangat value for money ya, tinggal teman-teman pertimbangkan masalah meniup atau enggaknya. Terakhir ini adalah pilihan si bontot. Ya, ini sebetulnya bantal traveling ya. Walaupun di aplikasinya Decathlon ditulis trekking pillow. Comfort juga nih karena bahannya seperti selimut, jadi anget. Sebetulnya bukan bantal buat tidur ya, ini tidurnya sambil duduk biasanya. Ini juga bantal tiup, dan kalau ini nggak terlalu lama niupnya, kita coba tiup ya. Selesai. Nggak selama yang air basic tadi, ini lebih cepat. Dan juga nggak makan tempat gitu. Tapi ya
Ini sebetulnya kurang nyaman dipakai tidur biasa ya. Tapi kalau di mobil atau di pesawat mungkin enak. Seperti itu. Nah, itu 4 bantal yang kemarin saya beli. Kurang 1 sebetulnya. Sebetulnya saya ngincer bantal yang compact, ditiup juga, tapi dia bisa dimasukin baju juga. Harganya sama dengan ini nih. Dengan ini 230-an. Helium kalau nggak salah tipenya, yang kebetulan kemarin di Decathlon Alam Sutra stoknya kosong, jadi sayang banget. Akhirnya saya beli 4. Kenapa beda-beda ya, biar saya bisa review terus berbagi informasi ke teman-teman semua, seperti itu. Nah, menurut teman-teman yang sangat worth it untuk dipakai yang mana? Apakah yang tanpa ditiup, yang besar, yang sedang, atau yang ditiup gitu ya? Kalau saya, karena tipikal camping saya adalah camping keluarga, pakai tenda besar, dan sebisa mungkin cari tempat camping yang bisa dekat dengan mobil atau nggak terlalu jauh dari mobil, otomatis saya tidak terlalu memerlukan penghematan space dan berat gitu. Jadi saya favoritnya adalah bantal yang ini gitu ya, ini atau ini gitu. Dengan harga yang ya menurut saya worth it, harga 230.000 dapat bantal yang nyaman seperti ini, dan ini memory foam. Jadi saya sangat suka dengan bantal ini, seperti itu. Apakah teman-teman sama dengan saya pendapatnya? Bisa jadi berbeda, silahkan drop komen di bawah. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like, comment, share, and subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.